Gentlemen, welcome back to this channel. Nah, kita sebagai pria pasti sering nih, apalagi yang jomblo, itu membayangin atau visualisasi kita itu pengen punya pacar atau pasangan yang seperti apa. Misalnya aja kita pengen pasangan yang cantik, yang sabar, yang setia, yang baik, dan hal-hal baik yang lain. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar merenungkan dan membayangkan, memvisualisasi kita ini pengen jadi pria yang seperti apa? Ya, misalnya aja sifat-sifat apa yang perlu kita kembangkan atau yang perlu kita hindari biar kita itu jadi pria yang lebih baik. Karena itu gentlemen, untuk membantu kamu semua dalam video kali ini saya akan membahas tentang 5 sifat pria yang harus kita hilangkan atau kita hindari supaya kita bisa jadi pria yang lebih baik. Karena menurut saya you can be anything but please stay away dari 5 sifat ini. Apa aja 5 sifat ini? Langsung aja kita bahas. Let's start. Oke, langsung aja sifat pertama yang harus kita hindari atau kita hilangkan adalah malas. Orang bodoh kalau rajin bisa berhasil. Orang miskin kalau rajin bisa juga berhasil. Tapi kalau orang malas itu istilahnya udah nggak ada obatnya. Yang saya maksud malas di sini tuh bukan hanya orang-orang yang setiap hari cuma tidur-tiduran atau yang nggak mau kerja. Tapi juga orang-orang yang tidak mau mencoba dan cepet banget ngomong nggak bisa. Lu bisa loh jualan makanan, mungkin aja lu bisa berhasil. Ah, nggak bisa gua nggak ada waktu. Lu bisa loh kembangin diri lu. Coba deh lu belajar public speaking. Ah, nggak bakalan bisa gua kan orangnya pemalu. Yes, gentlemen, dengan kata tidak bisa, kita itu menghentikan diri kita untuk jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan akhirnya kita jadi pria yang gitu-gitu aja. So, gentlemen, kalau kamu nggak bisa, ya belajar sampai bisa. Kalau kamu nggak tahu, ya cari tahu dan belajar sampai kamu tahu. Karena saya yakin dengan mental rajin seperti ini, kamu bakalan jadi pria yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke sifat nomor 2 yang harus kita hindari sebagai pria adalah minder atau tidak percaya diri. Saya juga sering banget nih bilang kalau pakaian terbaik yang bisa dipakai oleh seorang pria adalah rasa percaya diri. Pria yang tidak percaya diri itu bisa saya bilang seperti makan Indomie tapi tanpa bumbu. Ya bisa dimakan sih, tapi buat apa? Karena kalau kamu terus merasa minder atau tidak percaya diri, kamu bakalan nggak berani melakukan apapun dan terus merasa takut. Akhirnya bukan hanya kamu bakalan jadi pria yang gitu-gitu aja, tapi kamu juga bakalan kehilangan kesempatan karena kamu nggak percaya diri punya kemampuan untuk menyambut kesempatan itu. So, menurut saya kalau kamu pengen tingkatin rasa percaya diri kamu, kamu bisa mulai dengan tingkatin skill kamu, belajar skill-skill yang baru. Dan juga kamu bisa tingkatin pengetahuan kamu. Dan yang lebih penting, kamu bisa memperbaiki penampilan kamu. Karena ya dengan begitu kamu akan melihat diri kamu sendiri itu lebih baik, citra diri kamu lebih baik, sehingga kamu bisa lebih percaya diri. Oke, gentlemen, kita langsung lanjut ke hal nomor 3 yang perlu kamu hindari sebagai seorang pria adalah suka gosip. Yes, gentlemen, cewek aja kalau suka gosip itu nggak baik, apalagi cowok. Big-minded people talk about ideas, and small-minded people talking about other people behind their back. Kenapa kok nggak boleh gosipin atau gibahin orang? Ya, selain itu menandakan kalau kita itu nggak punya kerjaan yang produktif, itu juga memperlihatkan level kita sebagai seorang pria. Karena dengan bergosip, kita itu secara tidak langsung ingin membuat diri kita lebih baik dengan menjelekkan orang lain. Ya, saya rasa kita semua juga cukup jelas, cukup tahu bahwa bergosip ini bukan sifat yang baik. Nah, gimana nih kalau ternyata saya suka ngegosip? Saran saya yang pertama, sibukkan diri kamu dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Entah itu belajar sesuatu yang baru, skill baru, pengetahuan baru, ataupun start sesuatu yang baru. Ya, misalnya aja start bisnis atau mulai side job yang baru atau apapun itu, pokoknya yang produktif. Dan yang kedua, kalau kamu nggak suka sama orang, ya kenalah orang itu lebih dalam. Dengan begitu kamu bakalan lebih tahu, mata kamu itu lebih terbuka kenapa kok dia bersikap seperti itu. Jadinya kamu lebih kenal dan tidak membicarakan dia di belakang dia. So yeah, be a gentleman and stop gossiping. Oke, kita lanjut ke sifat yang keempat yang harus kita hindari sebagai seorang pria adalah jorok. Kamu tahu nggak kalau pria yang menarik di mata wanita itu bukan sekedar pria yang ganteng, tapi pria yang rapi, stylish, wangi, dan punya attitude yang baik. Jadi bayangin aja, pria yang jorok itu nilainya seperti apa di mata wanita.
Di dunia kerja pun seperti itu, pria yang penampilannya itu lebih rapi, lebih stylish, lebih bersih, itu cenderung diperlakukan lebih baik oleh orang lain. Ketimbang pria yang jorok, nggak rapi, atau kalau orang Jawa bilang itu nglembosi. So gentlemen, paling nggak jaga kebersihan dan kesehatan tubuh kamu, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Usahakan kamu mandi sebelum dan sesudah aktivitas, cuci muka setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Jangan lupa juga gosok gigi. Kalau kamu harus keluar rumah ya pakai pakaian yang rapi, yang fit. Tentu aja pakaian yang bersih dan jangan lupa juga pakai fragrance atau parfum. Oke gentlemen, lanjut ke sifat yang kelima atau yang terakhir yang perlu kamu hindari sebagai seorang pria adalah sifat emosional. Bagi kamu yang masih merasa cowok yang suka berkelahi atau yang suka marah-marah itu macho, come on, please. Ketika kita suka marah atau dikit-dikit terpancing emosinya, itu sebenarnya menandakan bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan kalau diri kita sendiri aja kita tidak bisa kendalikan, bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas pasangan kita, pekerjaan kita, ataupun bisnis kita. So, bagi saya pribadi tidak ada sesuatu yang baik yang bisa muncul atau lahir dari seorang pria yang emosional. Adanya malah banyak musuh dan sering menyakiti hati orang lain. So, gentlemen, menurut saya kalau kamu adalah pria yang emosional, coba kamu cari deh apa yang memicu, yang membuat kamu itu tidak bisa mengendalikan emosi kamu. Lalu pelan-pelan kamu bisa selesaikan, karena ini bukan proses yang instan. Hari ini kamu masih emosional, besok udah jadi pria yang sabar. Tapi saya harap kamu terus mencoba untuk bisa jadi pria yang lebih sabar dan pria yang lebih menyenangkan. Oke gentlemen, itu tadi 5 sifat pria yang perlu kita hindari atau kita hilangkan biar kita jadi pria yang lebih baik. Dan tentu aja kalau kamu punya pendapat atau masukan untuk video ini maupun untuk channel ini, jangan pernah sungkan-sungkan untuk share pendapat kamu di komen. Terus juga support channel ini gentlemen dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you gentlemen on the next videos.